Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davela Farealiza dengan NPM 2208260213. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Obsessive Compulsive Disorder atau disingkat dengan OCD. Nah, definisi dari OCD sendiri ini adalah gangguan cemas yang ditandai oleh pikiran, dorongan, atau gambaran yang berulang yang tidak diinginkan yang menyebabkan kecemasan yang berlebih. Kemudian etiologi dan faktor resiko dari OCD ini sendiri, yang pertama ada biologis. Biologis ini terdiri dari ketidakseimbangan serotonin di otak, aktivitas berlebih pada korteks orbitofrontal, kemudian yang terakhir ada faktor genetik atau riwayat keluarga dengan OCD. Yang kedua ada psikologis. Nah, psikologis ini contohnya itu kepribadian yang perfeksionis, kemudian pola pikir irasional, dan trauma masa kecil. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Contohnya itu seperti orang yang stres berat, kehilangan, atau pola asuh keras atau terlalu disiplin. Kemudian ada klasifikasi dari OCD. Yang pertama ada obses dominan, yaitu pikiran berulang tanpa tindakan kompulsif yang jelas. Yang kedua ada kompulsif dominan, itu tindakan ritualistik tanpa obsesi yang jelas. Yang terakhir ada campuran obsesi dan kompulsif. Nah, kemudian ada gejala dari OCD ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada obsesi dan kompulsi. Obsesi ini contohnya itu pikiran yang tidak diinginkan yang muncul berulang. Contohnya itu dia takut kotor, takut melukai, lalu menyebabkan kecemasan yang tinggi. Nah, yang kedua ada gejala kompulsi. Nah, gejala kompulsi ini contohnya itu tindakan berulang untuk mengurangi kecemasan. Contohnya dia mencuci tangan berulang untuk mengurangi kecemasan akan takutnya kotor. Kemudian dilakukan secara tidak sadar dan tidak bisa ditahan, yang akan menyebabkan gangguan aktivitas sosial dan pekerjaan. Nah, diagnosis banding dari OCD ini yang pertama ada gangguan cemas menyeluruh, kemudian ada depresi berat, lalu skizofrenia, dan gangguan tik atau autisme. Nah, untuk tata laksana dari OCD ini terbagi menjadi dua, ada yang non-farmakologis dan farmakologis. Nah, untuk non-farmakologis itu kita bisa berikan terapi perilaku dan kognitif atau CBT, yaitu dia melatih pasien menghadapi obsesi tanpa melakukan kompulsi. Kemudian kita kasih psikoedukasi pasien dan keluarga, lalu relaksasi dan manajemen stres. Nah, untuk tata laksana dari si OCD ini itu yang pertama ada SSRI. Contohnya itu bisa kita berikan fluoxetine sebanyak 20 mg per hari. Kemudian untuk yang kedua kita bisa berikan TCA, yaitu contohnya clomipramin. Lalu untuk edukasi pada pasien kita bisa berikan, yaitu kita bilang ke pasien OCD itu bukan kelemahan pribadi tapi gangguan medis yang kita bisa obati. Kemudian pengobatan itu memerlukan waktu yang cukup lama, itu bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Lalu kita kasih tahu pasien, kita edukasi pasien sama keluarga itu untuk tidak menghentikan obat tanpa arahan dokter. Lalu prognosis dari OCD ini sendiri itu ada 3, baik, sedang, dan buruk. Prognosis baik itu jika pasien itu selalu rutin terapi dan patuh pengobatan. Kemudian untuk prognosis yang sedang, bila pasien sering kambuh saat stres tinggi. Lalu untuk prognosis yang buruk prognosis yang buruk itu bila pasien tidak diobati atau disertai dengan gangguan kepribadian atau depresi berat. Sekian penjelasan dari materi saya yang berjudul OCD ini sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.